Hah. Oke, selamat pagi, siang, malam semuanya. Ketemu lagi sama gue Anggi Sugiarto di konten Capistor. Di konten Capistor ini, di YouTube-nya Capistor ini kita akan mereview banyak barang dari Capistor dong. Jelas dong, karena yang dijual Capistor itu memang barang-barang yang punya kualitas, itu yang pasti. Jadi kalian kalau misalnya mau tahu Capistor itu apa, Capistor itu adalah sebuah store online atau toko online yang sekarang tuh lagi digandrungi anak-anak muda. Asik gitu. Berhubungan dengan itu, saya juga akan mereview barang atau memberikan tutorial juga barang yang berhubungan dengan nyanyi-menyanyi. Ya. Apa itu barangnya? Barangnya adalah sebuah sound card. Jadi kita mesti satukan dulu nih persepsinya. Sound card itu apa? Sound card itu adalah sebuah sound itu suara, card itu kartu. Jadi sound card kalau digabungin kartu suara. Tidak dong, tidak seperti itu dong. Nah, sound card itu adalah bercanda dikit ya. Oke nggak kameramen? Oke ya. Bagus ya. Oke, sound card itu adalah sebuah barang yang digunakan biasanya untuk rekaman atau bisa juga untuk ya kalau misalnya kalian nggak pakai PC, kalian pakai laptop, biasanya kan nggak ada colokan mikrofon tuh. Biasanya di laptop cuma ada di laptop biasanya cuma ada colokan dari headphone atau earphone atau output lah gitu yang nggak ada inputnya. Nah, sound card ini memberikan kalian opsi untuk bisa memberikan audio input ke laptop kalian gitu. Jadi itu pengertian dari sound card tuh itu sebenarnya. Kemarin gue udah nge-review barang BM800, itu bagus banget sih menurut gue, dengan harga segitu dan juga kualitas segitu menurut gue worth it untuk kalian beli pemula-pemula yang mau nyanyi atau mulai home recording. Ini juga adalah barang yang sebenarnya tuh bisa dibilang cukup murah, tapi kualitasnya menurut gue gokil ini. Ini barang nih menurut gue apa ya, ada fitur-fitur yang sebenarnya nggak ada di soundcard mahal. Kalau gue juga harganya nggak mahal-mahal amat, segini lah kalau di Capistor. Itu nggak mahal-mahal banget gitu. Kalian bisa langsung ke Capistor atau bisa langsung ke Shopee Capistor. Kalian bisa langsung beli, bisa langsung dicobain. Di sini gue udah pegang soundcard V8 ya. Ini dia dusnya. Waktu itu gue udah sempat buka karena waktu itu gue pengen unboxing juga, cuma nggak jadi. Ini barang yang menurut gue keren banget sih. Barang yang menurut gue wah, nggak ada ini fitur-fiturnya di soundcard mahal, asli nggak ada. Kalian mesti lihat langsung nih barangnya kayak gimana sih. Kalau misalnya kalian buka, kalian udah, nah ini udah gue sempet buka nih, ini tuh kalian bisa langsung lihat ada kabel, ada 4 jenis kabel, 3 jenis kabel micro USB ke audio input output 3.5, ada 3 nih kabel ini. Terus ada juga kabel micro USB to USB. Nah, ini bisa kalian dapetin di produk V8 ini. Jadi kalian udah lengkap dapetin 4 kabel. Buat apa? Buat nanti nyolok-nyolokin di V8. Nah, abis dari kabel ini kalian langsung nemuin sound card-nya. Ini sound card V8-nya. Nah, sound card-nya ini berat, memang rada berat. Jadi bisa dibilang build quality-nya sih premium ya. Kalau misalnya dari beratnya ini bukan sound card yang kaleng-kaleng, bukan sound card abal-abal. Tapi kalau dari kualitas ininya sih memang standar ya, dengan harga segitu diharapkan kualitas ininya yang bagus sih kayaknya enggak ya. Ini sih standar maksudnya gitu. Tapi kualitas dari suara dan juga fitur-fitur yang ada di sini itu bisa kalian manfaatin banget, asli sumpah, sampai mau meninggal. Ih, bener nggak? Iya. Nah, ini ada busa, jadi kalian bisa dapetin busa dan ada di dalamnya ini ada kayak introduction, ada kayak apa ini ya, tutorial juga ada di sini, ada manual book. Ini kayak manual book gitu lah ya. Cukup simple barangnya, cuma dapat 3 item beserta 4 kabelnya. Sebenarnya gue nggak butuh kabel-kabelnya terlalu banyak.
Jadi kalau misalnya kalian pengen nyolokin ke laptop, kalian bisa pakai kabel yang ini aja nih, USB ke micro USB, biar dari sound cardnya langsung dicolokin ke laptop kayak gitu. Kalau misalnya untuk kabel-kabel ini yang USB to micro USB ke 3.5, menurut gua nggak perlu pakai ini, kecuali kalau misalnya mungkin ada pengen live atau pengen accompany apa ini, instrumen charging. Jadi di belakangnya ini kayak gini nih, di belakang dari V8 cukup lengkap. Dari V8 ini cukup lengkap sebenarnya. Di belakangnya ada dynamic microphone. Dynamic microphone ini biasanya yang dipakai buat nyanyi-nyanyi biasa aja. Jadi yang mikrofon biasa. Jadi bukan yang untuk rekaman banget gitu loh. Di line kedua ada condenser microphone. Salah satunya adalah yang kemarin gue review, itu BM800, itu termasuk condenser microphone. Kenapa dibilang condenser microphone? Karena yang gue tahu ya, itu microphone condenser tuh perlu power lebih untuk ngangkatnya dan juga punya suara yang lebih jernih biasanya kalau menurut gue, karena biasanya tuh condenser microphone tuh suaranya lebih bulat dibandingkan mikrofon dari dynamic gitu. Tapi pasti harganya biasanya lebih mahal. Tapi yang kemarin itu yang BM800 itu harganya malah murah banget menurut gue, tapi punya kualitas yang oke gitu loh. Makanya gue rekomendasi untuk BM800 itu kalau misalnya lu pengen beli mikrofon kondenser yang mungkin masih pemula, masih belum pengen pakai mahal-mahal, tapi dengan kualitas yang bagus, BM800 menurut gue itu yang paling oke. Nah sekarang ini tandemnya juga nih, tandemannya BM800 nih dari Tap Studio juga itu V8, soundcard V8 ini. Terus di samping kondenser mikrofon ada headset. Headset ini jadi nanti kalau misalnya kalian pengen ngedengerin outputnya, suara kalian gitu ya lagi nyanyi, terus kalian pengen dengerin outputnya gitu, bisa juga langsung pakai headsetnya. Atau di sini ada juga earphone speaker, jadi outputnya ada dua, inputnya ada dua, tapi yang satunya untuk kondenser, yang satunya untuk dynamic kayak gitu. Terus di sini juga ada 4 micro USB, ada untuk charging, ada company instrumen, ada live 2, live 1. Yang akan kita pakai yang mana? Yang kita pakai nanti adalah condenser microphone dan juga untuk yang charging gitu. Kayak gimana sih masukin ini ke, maksudnya install V8 ini ke laptop? Kebetulan di sini gua adanya laptop Apple MacBook ya, ada MacBook di sini. Kita langsung colok-colokin aja. Jadi sebenarnya ini nggak memerlukan install tambahan. Jadi beberapa soundcard ada yang pakai CD atau kaset untuk installeran, tapi ini nggak perlu. Jadi lebih ringkes, lebih simple, tinggal plug and play aja udah gitu. Jadi kalau misalnya kita colokin, nah jadi kalian tinggal, tadi gue cuma pakai yang micro USB to USB. Jadi kalian bisa buka micro USB to USB-nya. Ya pasti kalau misalnya pengen nyoba soundcard V8 ini, yang pasti mesti beli dong. Belinya di mana? Ya Chartister. Jadi ini tinggal dicolokin kemana? Ke yang charging. Jadi chargingnya, micro USB-nya ini kita colokin chargingnya. Tek, nah nyolok nih. Tuh, kan? Nyolok nih. Udah dicolokin, kita langsung colokin micro USB-nya ke laptop. Oke, kita colokin. Nah, kalau misalnya kalian lihat di screen-nya ya, ini ada jadi gue pakai Adobe Audition. Ada beberapa yang pakai Audacity, ada yang lain-lainnya. Boleh nanti kalau misalnya kalian pengen request, kita pengen nge-review apa lagi nih yang ada di Shopee Store yang kalian pengen beli misalnya, tapi kalian nggak tahu cara gunainnya atau perlu reviewnya dulu kayak gimana, perlu di unboxing dulu kayak gimana, kalian boleh request di kolom komen atau bisa juga di kolom komennya Instagram Shopee Store. Nah setelah kalian colokin, kalian bisa ini nih mencet tombol power sampai jadi biru. Ini kan masih merah nih, sampai jadi biru. Nah tuh udah jadi biru, berarti dia udah kesambung ke si laptopnya. Sekarang nah muncul nih kayak gini di Audition biasanya nih, muncul the list of audio device bla 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 bla. Kalian pencet yes, kalian bisa ubah inputnya ke nih LZY USB audio, dan juga outputnya di LZY USB audio.
ini adalah settingan dari V8 ini. Jadi kalau misalnya kalian bingung, ya ini boleh yang sistem default kayak gini. Oke, kita tinggal klik oke. Nah, itu udah ke setting lah. Ini udah ke setting, tinggal kita colokin microphone kondensernya. Jadi gue di sini pakai microphone kondenser BM800 yang kemarin gue review juga. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngeliat hasilnya kayak gimana, terus juga kayak gimana detail dari BM800 ini, kalian bisa langsung ke video pertama yang saya store, ada di situ BM800. Jadi kita colokin BM800-nya, terus di sini kita colokin juga 3.5-nya ke microphone condenser. Tek. Nah, kalau kalian lihat di di screen-nya, ijo-ijonya ini nih udah naik turun. Itu tandanya mikrofon ini udah nyambung ke si laptopnya. Jadi kalau misalnya kalian ketok-ketok, nah audio wave-nya udah naik turun. Jadi cara ngeceknya gini, kalau misalnya kalian masih ragu nih, wah ini kayaknya suara dari laptopnya nih, bukan dari mikrofonnya, kalian bisa ketok-ketok laptopnya. Nggak ada wave audionya yang naik turun. Berarti itu udah dari suara mikrofonnya. Nah, itu dia. Dan dari ini juga kalian bisa ngedenger kan ya. Jadi ntar nih gua bandingin, gua coba ini ya. Coba untuk record. Kita record. Ini suara dari BM800. Jadi kalian bisa debandingin nih, ini suara BM800 dan ini suara dari clip on gua. Jadi beda banget lah suaranya BM800 yang sudah terpasang di V8. Nah, di V8 ini kita bisa gedein juga nih mikrofonnya. Gedein mikrofonnya, digedein. Nah, sampai gede banget nih. Segini gedenya. Tapi lebih jernih ternyata. Wow, gokil nih V8. Terus echo-nya kalian bisa juga gedein. Echo-nya digedein. Nah, bisa dikecilin juga echo-nya. Gitu. Kalian bisa juga masukin outputnya. Jadi kalau misalnya di headset kalian masukin pas yang headset. Ini earphone kali ya. Ini earphone kalian masukin di headset atau di earphone, bisa nih dua-duanya. Jadi kalian colokin, kalian bisa ngedengerin nih di sini suara dari audio yang masuk tuh. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini echo-nya kegedean kayaknya. Nah, segini nih kira-kira. Gua matiin echo-nya, dia bakalan nggak terlalu kenceng echo-nya. Jadi kalian bisa naikin dikit. Echo ini biasanya berguna untuk yang mau nyanyi-nyanyi nih, recording kayak gitu. Dan gue pengen ngasih tahu nih, apa aja sih fitur yang ada di V8 ini. Selain tadi kita udah nyoba BM800-nya beserta V8-nya, fitur-fitur yang ada di soundcard V8 ini benar-benar menurut gua oke banget. Nah, kalau misalnya kita pencet di sini ada elektro, kita pencet nih elektro. Salah ya gue. Ini cheer, ini cheer, terus ini ada loud nih, ada loud, kok loud masih. Ini ada loud, terus kita pencet loudnya ya. Di sini tuh kalau misalnya kalian pengen bikin podcast, kalian pengen bikin sesuatu yang mungkin entertain, ini tuh udah lengkap banget. Di sini ada gun, ada seorang perang, ya kan? Di sini ada song 1, oke, di sini ada key, nah, gitu. Jadi udah lengkap banget di sini tuh fitur-fiturnya. Nah, saran gue, kalau misalnya kalian pengen nyoba home recording sendiri, kalian pengen coba untuk pemula gitu kan, home recordingan, kalian bisa beli V8 ini beserta BM800 di Shopee Store.
daripada kalian beli soundcard yang mahal-mahal dulu terus kalian gak bisa gunainnya, plus juga suara kalian terbatas gitu kan. Kita kan lebih baik yang efisien dulu nih, yang kayak gini-gini nih kita pakai. Dan ini juga fiturnya yang tadi gue bilang, fiturnya tuh udah lengkap banget. Bahkan kalau misalnya kalian pengen gunain buat yang lain-lain, ini tuh berguna banget asli. Dibandingkan kalian beli soundcard yang mahal, tapi fitur-fitur yang kayak gini nih, tadi yang loud, yang segala macam itu nggak ada gitu. Jadi itu aja review dari gue tentang soundcard V8 ini. Dan menurut gue ini worth it atau enggak, ini worth it banget kalau misalnya kalian pengen beli dengan harga yang murah, dengan kualitas yang mahal juga. Menurut gue kualitasnya bagus banget menurut gue, dan harganya murah menurut gue. Kalian boleh banget beli V8 ini. Dan juga kalian kalau misalnya pengen tahu harga dari BM800 ini juga ada di Shopee Store, di Shopee Shopee Store. Kalian bisa beli langsung di sana dan kalian bisa langsung check out. Nah, nanti bakalan langsung dikirim ke rumah kalian masing-masing gitu. Oke, gitu aja. Kalau misalnya kalian pengen tahu video-video selanjutnya dari Shopee Store, kalian bisa subscribe di YouTube Shopee Store, dan juga bisa kasih like kalau misalnya kalian suka video ini. Kalau misalnya kalian nggak suka, di komen aja, jangan di dislike, karena itu akan menurunkan engagement gitu. Tapi kalau di komen, tentu tidak dong. Itu aja mungkin ya dari kita. Tungguin video-video kita selanjutnya, dan kira-kira apa lagi yang kita mau review, kira-kira apa lagi yang kita mau oh iya, kira-kira apa lagi yang mau kita bahas, kira-kira kita apa lagi yang mungkin kalian butuh tutorial aplikasi apa, tutorial apa gitu kan. Kalian bisa komen-komen di Instagram Shopee Store, kalian bisa komen-komen di YouTube Shopee Store, kalian bisa ngerusuh lah di sini. Kalian juga bisa kasih saran-saran ke kita untuk masukan-masukan, untuk kita bisa mengkoreksi diri dan sebagainya. Segitu aja review dan juga ceramah dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.